Dalam beberapa episode ke depan, saya akan membahas tentang satu tema yang selama ini dikenal dengan akhir zaman dan akhir zaman. Saya tidak akan membahas seperti yang mereka lakukan, saya hanya akan membahas dalam perspektif yang sebenarnya tentang akhir zaman. Maka saya beri judul, eh, tema saya ini adalah tentang awal zaman. Nah, sebelum mengerti itu awal zaman dan akhir zaman itu, kita mesti mengerti dulu periode atau era yang Alkitab jelaskan kepada kita. Sebenarnya era pertama itu adalah sebuah era di mana Allah menciptakan langit dan bumi dengan Alkitab berkata sangat baik, yaitu ketika manusia sudah ada di dalamnya. Itu semua dicatat dalam Kejadian 1 dan 2. Nah, ini disebut dengan fase creation. Ya. Jadi ini adalah fase penciptaan awal. Itu di mana Allah ingin menjadikan manusia yang adalah mahkota ciptaan itu menjadi representatif Allah di bumi ini. Maka Alkitab menyatakan manusia diciptakan sebagai ikon Allah. Kata selem dan demut itu harus diterjemahkan sebagai bukan rupa dan gambar, tetapi uh, di dalam bahasa Yunaninya atau kemudian dalam King James dan terjemahan lain itu menyatakan manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah, in God's image, serupa Allah gitu ya. Jadi kata selem itu menggunakan kata icon dan kata demut itu menggunakan kata homoio, seperti. Jadi manusia mendapatkan dirinya diciptakan sebagai icon. Icon itu citra. Nah, tapi kemudian kita lebih mengerti lebih jauh kata citra itu atau icon atau menjadi ikon itu adalah mewakili bukan gambar ya, bukan wujud daripada Allah, tetapi perwakilan Allah ada di situ gitu. Kita berbicara tentang ikon, manusia menjadi ikonnya Allah, di mana setiap manusia ada, Allah ada di situ. Manusia menjadi representasi, manusia menjadi uh, penata layan, di mana menata keseluruhan alam ini dalam rangka melayani Tuhan. Dan bagaimanakah dengan kondisi awal itu yang begitu baik, sangat baik itu digambarkan sebenarnya dengan sangat singkat. Pertama bahwa uh, manusia diciptakan untuk berkontribusi. Kejadian 2 ayat yang kelima dikatakan bahwa manusia belum ada dan Tuhan belum adakan hujan sehingga belum ada tumbuhan yang tumbuh di bumi, belum ada buah-buahan gitu. Sehingga manusia menjadi sesuatu yang pemimpin suatu eksistensi keberadaan yang berkontribusi dari kehidupan ini, dia menumbuhkan, Allah memberikan modal, Allah memberikan seluruh kapital itu, kemudian manusia yang mengolahnya. Sebenarnya ini kan bentuk kapitalisme juga. Tapi tentu kapitalisme dalam pengertian bukan seperti liberal sekarang ya, pengen cepat kaya tanpa modal, pakai modal orang lain dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas itu dalam perspektif ekonomi yang berbeda. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan tumbuhan misalnya? Tumbuhan semua diceritakan nanti di Taman Eden misalnya, ada sungai yang mengalir, tidak henti, lalu semua pada musim dengan begitu sangat baik. Bagaimana dengan binatang? Binatang dikelola oleh manusia, ditaklukkan oleh manusia, dan binatang makannya biji-biji tumbuh-tumbuhan, rumput dan dedaunan, buah-buahan gitulah kira-kira. Nah, inilah awal yang dimana Allah ingin menciptakan dunia seperti itu. Dalam kondisi seperti itulah Allah memerintah melalui manusia. Fase creation ini menjadi sebuah fase yang seharusnya menjadi tujuan kita sekarang ini. Di mana kedamaian digambarkan begitu luar biasa sekali. Perhatikan ya, Alkitab menceritakan bahwa seluruh binatang makan tumbuhan. Artinya kita akan melihat binatang seperti apapun,
termasuk mungkin dinosaurus yang diciptakan oleh Tuhan. Pada waktu itu ya semua makan tumbuhan dengan keberlimpahan alam yang disediakan oleh Tuhan itu tentu tidak ada kekurangan makanan. Sehingga ya kita piaraan kita mungkin ya singa, beruang, kita menjadi begitu damai dengan mereka dengan manusia menjadi pemimpin. Nah, itu adalah kejadian 1 dan kejadian 2, sesuai dengan pasal yang kedua. Inilah creation, di mana Allah menciptakan manusia untuk mengelola semua. Jadi posisinya jelas ya, Allah ada di atas yang menciptakan semua yang ada. Jadi kejadian 1 ayat 1 mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Kata langit menggunakan kata samayim, sehingga saya menafsirkan itu adalah penciptaan dunia roh, dunia surga. Samayim itu kadang disebut surga. Lalu Allah menciptakan semua itu, lalu di bumi, Eretz itu, jagat raya ini, kemudian fokusnya ke bumi ini, dunia materi, Allah menaruh manusia atas seluruh materi yang ada yang hidup di dalam dunia ini. Nah, ini adalah fase yang pertama.